Du, 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 du. Selamat pagi guys, selamat pagi semua teman-teman, dan bertemu kembali dengan saya Bang Long di acara untuk pembersihan energi negatif yang ada pada tubuh teman-teman semua dengan menggunakan media air putih garam. Air putih garam. Oke. Halo Bang, Oke. aku sepi sekali di sini. Ah, Aku sepi sekali di sini. kau ke mall lah kalau mau rame. Udah tahu dunia TikTok, kadang sepi, kadang rame. Oh, penonton aku cuma satu. Aku udah live berapa menit sih? Baru berapa menit? Aku baru banget. Mau terapi, Baru. mau terapi, Terapi apa? merontokkan susu. Aja kau Bang, jalan aja kau susah kau mau rontok. Kalau kau nggak merasa, jangan takut. Masalahnya aku gak punya susu Bang, aku kan Nah, laki-laki. ya iya, kau ini ada kayak susu kemiskinan kau ini, itu yang mau dirontokkan. Susu kemiskinan itu yang mau dirontokkan. Aku laki-laki Bang, jadi aku tidak punya susu. Nah, udah rame penonton kau. Belum, baru 2 penonton aku. Badri, Ya itulah dunia TikTok. Oke. Kadang rame, kadang sepi. Kadang spender muncul, kadang tidak. Kadang orang baik, kadang. ikhtiar dan tetap berpikir positif aja segala Iya sesuatu. dong, biar kita awet muda. Sebenarnya aku mau terapi, tapi oke lah, main-main dulu kita satu round ya. Apa Bang, terapi tulang kau ya? Udah tua ya kau Bang? Jauh terapi tulang. Woi, teman-teman, tolong siapkan air putih garam ya untuk pembersihan, karena kan hari Sabtu Minggu kita kan libur terapi toh. Mungkin hari ini kita seperti biasa Senin dan Kamis kita Terapi apa? Terapi garam? air putih kasih garam dikit. Pagi Sailor Moon. Oh gitu. Ayo sambil aku nunggu penontonku. Jadi Kita ditaruh di air. Bantrip, Yo, welcome. welcome. Air putih segelas, kasih garam sedikit saja. Jadi kalau ada yang termakan akibat guna-guna, santet, pelet, kan penunduk, nah, ya dibersihkan gitu loh, oke. Oh, gitu. Kadang manusia ini kan nggak sadar, Aku bisa emosional. ini itu energi, Apa? energi. Energi apa? Terima kasih Ayu Sekartaji. Energi apa ke? Energi kan manusia itu kan ada sekumpulan energi biru, merah, kuning gitu ya. Alah, aku tak percaya kayak gitu. Kan nggak buat kau berpikir kau mau percaya atau enggak Bang. Makasih Bang Trip, makasih. Itu kan terserah manusia menyingkapinya. Eh, Makasih Bang eh, Trip, eh. makasih. Ini logika berpikirku ya, Ki. Ini logika berpikir. Orang kelelahan, gitu, Bang Trip, makasih Bang Trip. pasti wajahnya berubah, menghitam. Enggak. Nih, aku kasih tahu ya. Yang buat berubah itu bukan kelelahan. Yang merubah itu, yang membuat dia menjadi hitam itu adalah pola pikir. Yang menjadi aura dia tertutup itu bukan kelelahan dia, tapi pola pikir dia yang menghadirkan energi negatif ke diri dia. Jadi, kelelahan manusia itu bukan didasarkan dengan tubuh, tapi dengan ini. Jadi mengaturlah ini menjadi keseimbangan tubuh. Kalau ini acak-acakan, metabolisme juga acak-acakan. Oke, ya benar Sailor Moon, benar. Aura yang dia maksud. Nah, sekarang begini, Ini sekarang begini ya. Kau pernah nggak merasakan diganggu sihir atau setan? Sekarang aku bilang gini, dalam agamaku kita berdampingan. Kalau aku bilang aku nggak percaya, aku nggak diganggu, itu mustahil. Selalu ada. Dan gimana caranya aura negatif? Makanya aku bilang
energi. Manusia itu punya energi. Makanya aku bilang energi itu dihasilkan di pola pikir kita. Jadi kalau bilang kau kena ilmu sihir, kau kena ilmu, aku percaya dengan adanya itu. Iya, benar. Kau orang baik sekalipun bisa kena itu ke rusaklah pikirannya, bukan hanya karena dompet dia sakit pikirannya. Itu sih balik lagi kepercayaan dan balik lagi gimana caranya kita kedekatan kita, chemistry kita sama Allah gitu. Jadi kalau segala sesuatu itu pasti atas izin Allah. Nggak mungkin bisa setan mengaduk-ngaduk pola pikir kita kalau kita dekat sama Tuhan. Bisa. Banyak yang dekat sama Tuhan kena. Bisa kau bikin aku di dalam Tuhanku saja diganggu setan. 3 kali dicobain. Makanya aku bilang ada energi kita. Aku ini kan dari kecil bisa ya Bang melihat. Karena Coba lihat aku. Coba lihat dulu aku ke. tulang rusuk aku tuh nggak nyatu, dia agak longgar. Jadi waktu SD, SMP, aku tuh nggak pernah punya teman. Jadi sering banget aku melihat hal-hal yang kasat mata gitu loh. Tuh. Contohnya waral wirir, kebisingan mereka di kuping, ngelihat seperti apa-apa gitu. Dari zaman dulu kecil, aku tuh sering banget melihat seperti itu gitu. Kalau sekarang setelah kau dewasa, kau sering melihat pria hidung belang lah jadinya ya. Aku banyak banget buaya-buaya, siluman-siluman. Laki-laki yang tidak punya hidung. Oh gitu. Itu banyak sekali aku bisa lihat Abang. Oh gitu. Itu kalau kecil kan melihat yang tidak nyata. Kalau sekarang yang nyata ya. Oh, aku sering banget lihat kadal. Berekor atau buntung? Kau pernah nggak lihat kadal berbentuk manusia, tapi buntutnya di depan, bukan di belakang? Buntutnya di depan ya? Di depan. Kau pernah lihat nggak? Buaya berbentuk wanita, jadi-jadian, buaya. Nggak pernah maklum pria polos ke. Jadi yang kita takutin itu sebenarnya bukan makhluk halus, tapi manusia yang berwujud makhluk halus. Betul. Yang kita takutin itu adalah manusia yang berhati iblis. Nah itu. Nah, jadi kalau setan itu tidak bisa mengambil nyawa, manusia berwujud setan itu bisa mengambil nyawa. Tumben kok pintar pagi ini ke. Karena di rumah aku nggak ada orang nih. Aku kunci dulu pintu aku. Yang kita takutin itu manusia, Bang. Manusia itu, benar itu lebih. Karena Wujudnya mereka doang kan manusia. Pola banyak pikirnya akal. bukan manusia. Banyak akal. Manusia banyak akal ke. Banyak akal. Akalnya itulah yang merusak pikiran. Jangankan tuyul, Bang. Jangankan tuyul, kadal, buaya, jadi-jadian, buaya yang suka bercemplak-cempluk itu sering banget aku lihat Bang. Jadi biasa aku ya, Bang ya. Jadi kesimpulannya di zaman kau udah dewasa begini, setan wujud manusia belalai di depan gitu ya, yang paling bahaya. Itu paling parah selama hidup aku. Orang itu bisa buaya berbelalai di depan itu bisa mengotak-atik pikiran menjadi waras dan tidak waras itu Bang. Contoh nggak warasnya gimana ke? Kadang orang diangong-angongin, dia apa ya, dibuai-buai, terbuai, akhirnya dia menjadi hilang ingatan Bang. Disekolahin bapaknya tinggi-tinggi, goblok dengan cinta. Dan dia percaya lagi dengan buaya-buaya hidung belang di Bandung. Berarti kena harapan palsu lah ya. Abang aku. Apa bang bang Mercon? Mana bang Mercon? Jadi gitu ya kalian ya, jangan. Yang kalian harus takutin adalah manusia ya, itu aja ya. Oke? Apalagi yang manusianya punya belalai ya ke ya. Oh iya, itu lebih takutin. Jadi kalau kalian ngelihat yang sesuatu yang kasat mata,
baca doa, tapi yang wujud itu yang lebih serem. Wujud itu. Sudah sering kena rupanya sama yang seperti itu. Aku punya penangkar ya bang, karena aku penontonnya bang. Kalau dia jadi sutradaranya gimana? Ya, mau apapun wujud dia, mau jadi pemain, mau jadi pawang, mau jadi sutradara, aku tetap penonton bang. Habis, gitu. Aku tetap penonton. Jadi aku menontonin mereka-mereka yang sedang di arena. Kadua. Berarti udah pengalaman lah kau ya, Ki. Suhu lah kau dibilangnya. Aku ini berpengalaman karena terlalu sering disakiti. Berarti pria-pria bodoh lah yang nyakiti kau tuh. Hanya pria-pria bodoh lah yang nyakiti kau, Ki. Benar loh, Ki. Makanya, mereka selalu tidak melihat dengan mata, tapi mereka selalu melihat dengan dengkul, bang. Makanya kan pria berdengkul, bukan laki. Padahal kalau dilihat sepintas kok kayak anak gadis kan, padahal kau sudah punya anak kan, sudah punya suami kan. Kadang PK kau suami gitu. Aku nggak punya. Nih, dengar ya. Nih ya, aku bilangin ya. Perempuan muda itu cantik biasa, tapi setelah punya anak masih cantik itu luar biasa, bang. Oh iya, betul. Betul. Sangat betul itu, Ki. Benar itu. Wanita dewasa masih cantik itu. Masa kita kalah sama sebelah? Gas lah dulu sedikit di sini. Nah, Hermansyah, welcome. Abang aku tuh, bah. Inilah kalau ada abang aku. Oh, abang aku. Coba sekali. Oh, suami aku. Aku marah sama istrinya ngaku-ngaku. Janganlah. Mana kawan kau yang biasa, Ki? Nggak pernah muncul. Oh. Itu teman sahabatmu, Bang, Acik itu. Kalau sahabat nggak pernah memblokir namanya. Apa salah dan dosaku? Bagi orang itu kan dia jalan yang lurus. Mungkin jalan dia lagi berbelok-belok. Iya, makanya jangan dibiasakan harus diluruskan dia itu. Bang Hafiz, karena gini, jagalah dengan kata-kata, karena kita nggak tahu kata-kata mana yang nyakitin orang kan. Perasaan aku tidak pernah berkata-kata. Aku sibuk dengan PK. Aku sibuk dengan PK. Aku sibuk dengan pasien-pasienku. Aku nggak mau ngurusin orang. Aku tanya sama Bang lo. Aku kemarin ada suatu tragedi. Ada bayi bajang. Ya. Dengar Bang, aku cerita. Dia sakit hati sama orang tuanya hingga dia masuk dan menyakiti tubuh, membuat si ibunya itu berpenyakit. Percaya nggak kayak gitu? Percaya. Nah, terus Berarti... dia mencari bapaknya. Dia jadi rasa sakit itu dia jadi membuat itu ibu bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya begini deh, kenapa bayi bajang ini adalah bayi yang gagal kan, lahir. Enggak, kalau dia masuk ke itu aku kayak yang dikeluarkan paksa gitu loh. Paham lah, nggak usah diomongin nanti kena ban di sini. Nggak kena ban ah. Kalau Ya, ngomong maksudnya dikeluarkan paksa gitu loh. Jadi nggak akhirnya dia Bang Api, jadi nggak akhirnya dia mau masuk ke ibunya, terus dia menyakiti ibunya, jadi dia kayak dendam gitu, hingga akhirnya ibunya itu sakit bertahun-tahun dengan penyakit yang menahun gitu. Itu percaya nggak sih? Dan kebetulan dia mencari bapaknya dengan, oh ya, lu juga harus ngerasain. Jadi bapak sama ibunya tuh sama-sama napasnya sama-sama dimainkan gitu. Percaya? Karena sakit hati ya, sakit hati. Satu, tidak pernah dikirim doa. Oh. Itu yang pertama. Karena dia kan tidak berwujud, kan dia belum menjadi manusia dia. Iya. Nah. Oh, ada begitu ya? Nah, kemudian tahu kayak kuret, gagal menjadi manusia.
Nah itulah dia menjadi sakit hati karena dia dianggap membawa kesulitan. Jadi dia dibuang. Oh. Nah, di alam roh dia menuntut untuk menyalurkan rasa sakit hatinya walaupun itu orang tuanya. Berupa bagaimana? Dia memainkan roh orang tuanya yang menyakitinya. Dia memainkan roh orang tuanya dengan menyakitinya. Ya seperti yang kau bilang tadi. Kenapa ibunya yang diiniin, tapi setelah bertahun-tahun baru bapaknya yang dianuin? Bang Hafiz, makasih berkah selalu. Kemungkinan besar posisi bapaknya ini tidak bersama dengan ibunya. Mungkin hubungan tidak terjadi pernikahan, akibatnya terjadi Tapi anak. mereka sering jalan, sering ketemu, sering melakukan hal-hal yang nggak baik itu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, si pria memiliki penjaga badan. Yang kedua, si pria ini kemungkinan besar, ya, keyakinannya, kemampuan dirinya mampu menghalangi hal-hal begitu mengganggu dirinya. Padahal dia bisa diganggu, tapi butuh proses waktu. Karena makhluk roh mengganggu manusia itu dimensi sudah berbeda. Dia butuh energi yang sangat besar. Gitu. Nah, si ibu kebetulan lemah dari segi perasaan, merasa menyesal telah membuang, kan gitu kan. Kemudian Kenapa bapaknya jadi sakitnya sama gitu, kayak sesak napas, batuk-batuk, bulat. tempelnya di punggung. Belikat kiri, ditempel di situ dia. Karena si laki ini udah berbulan-bulan sakit terus gitu, jadi sakitnya tuh kayak paru gitu loh. Yang si perempuan juga napas, indikasi medisnya ada gitu loh. Cuma dimasukinnya itu bahwa dia ngaku kalau dia yang buat gitu. Itu ditarik, masukkan ke badannya atau kumat sendiri si ibu? Kumat-kumatan. Gampang, itu nggak ada masalah. Artinya begini loh. Tapi udah bertahun-tahun sih ibu. Kalau si bapak ini baru, kalau si ibu sih mediasinya aku nggak mau ya, maksudnya rumah nggak sehat lembab, rumahnya nggak sehat lembab. Bisa jadi si bapak ini jadinya ikut yang terkontaminasi, jadi yang sakit tuh maghrib baru kambuh, panas tinggi, pusing gitu. Terus setiap maghrib, terus napas, sesek gitu. Walaupun ada medisnya tuh, terkena medisnya. Medisnya ada medisnya. Bang, Tunggu dulu Bang Hafiz. Aku 100% tidak terlalu yakin bahwa bayi bajang itu yang membuat mereka sakit. Kenapa aku bilang begitu? Karena mereka membuat sesak nafas dan batuk. Sementara kalau roh-roh jahat yang bisanya mengganggu manusia, ya, dia tidak melalui atau tidak ada perantara media maksudnya makanan atau minuman, ya, dia nggak akan bisa merusak manusia dengan cepat. Dia harus ada media. Nah, kalau hanya dia menggunakan roh lewat angin menyakiti manusia, paling dia hanya bisa membuat orang itu kayak sesak, kayak kelelahan. Kalau misalnya medianya, kalau mereka sering ketemu, sering minum, sering satu atau bisa nggak kayak gitu? Atau mereka berhubungan yang itu medianya bisa nggak seperti itu? Maksudnya media enggak, kan si bajang ini dulu yang kita bahas. Iya, maksudnya gini, bajang itu menyakiti si bapaknya ini setelah bertahun-tahun nyakitin ibunya, dia lari ke bapaknya. Karena tadi Keke ke ngomong kayak gitu, terus lewat jalur apa bahwa dia menyakiti bapaknya? Jalur mimpi, menakut-nakuti sehingga kurang tidur, makanya makin kurus. Otomatis ketika dia kurus dan tidak ada selera makan, disitulah mungkin sesak nafasnya kambuh. Itu. Lewat jalur hukum. Lewat jalur mimpi, mimpi kayak orang ketakutan. Kayak misalnya gini, ketemu makhluk halus gitu ya? Pokoknya mimpi ditakut-takuti, kemudian malam itu susah tidur dibuat, kayak diganjel matanya.
Tidak jalur busway. Neneng-neneng aja Bang Hafiz ini. Gitu. Jadi Ya, tadi kalau tuh, Hah? ya berarti mediasi itu masuk, tapi emang si bapak ini udah sakit 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Kampret, welcome. Kalau si bapak ini sakit 3 bulan lebih, coba ditanya dulu. Tanya dulu ya sama si ibu. Tunggu Coba bentar. Mana dia? Hah? Tadi tanya dulu sama si ibu. Bang Hafiz, Tanya si ibu. Apakah paha si ibu sering ada lebam atau kayak biru-biru segini-segini? Kayak bekas dicubit-cubit, biru-biru di pahanya. Itu terus aja. tapi si ibu ini sudah penyakitnya sudah bertahun-tahun sesak Iya. nafas. Tanyalah, apakah di pahamu atau di betis atau di tanganmu? Sini, nadi, suka ada biru-biru gitu. Kalau misalnya ada, Next time aku jelaskan. sedang dicupin jalan biru. Makasih ya Bang Hafiz aku. Woi Bang gitu. Hafiz ke sebelah lah, janganlah situ aja. Nah, cara untuk memutuskan si anak ini Bajang ini tidak menyakiti si bapak gimana caranya? Ya harus dicari orang yang bisa membantu melepaskan dan memutuskan. Itu harus ada orang pihak ketiga, nggak bisa dia sendiri memutuskan. Dia harus punya orang pihak ketiga, memiliki energi melebihi yang mengganggu gitu loh. Oh, energi ya. Bapak kawin lagi. Aku sih bisa, aku sih ada energinya, cuma untuk kayak gitu tuh kayaknya aku belum masuk ke situnya gitu. Cuma dia cuma ngasih tahu bahwa berdampaknya itu jadinya kayak si ibu, aku sih kasihan sama si bapaknya aja gitu. Kalau misalnya kau kenal sama dia udah berobat ke? Dia udah berobat. Nanti aku DM Bang Lo lah ya, kasihan. Nanti aku DM Bang Lo lah ya. Suruh dia terapi aja, ikut aja terapi. Karena aku selalu info media terapi itu. Berobat ke, Nah, itu aja suruh ikut. berobat ke aku. Aku mau ke kamu, bukan kamu ke aku. Habis. Besoklah ke Serang gua Rukiah. Besoklah ke Serang gua Rukiah. Jadi sebenarnya, nah mediasi itu udah masuk ke, berarti bayi itu udah masuk ke saluran darah dia ya, hingga dia sakit terus ya. Jangan ngadi-ngadi jauh nih. Harus pakai logika. Apa pula masuk ke saluran darah? Mau jadi medisnya sih udah ketahuan. Host berobat ke aku percaya 1 bulan tes USG. Anjay. Bunting dong. Nah, itulah yang tadi yang manusia yang kita takutkan itu kayak belalainya di depan itu. Ya, itu yang harus kita takutkan. Seperti yang kau bilang tadi. Merusak sistem imun bapak itu, bapak itu dari mana? Aku mau tanya Bang Lo. Yang merusak sistem imun bapak itu, aku yakin itu bukan ulah si Bajang tadi, bukan. Itu ada orang lain yang membuat mereka sakit. Ada yang termakan. Jadi bukan si Bajang itu yang salah di situ. Nggak ada urusan si Bajang di situ. Tapi tadi dia memasuki keke, Bang. Dia tadi masukin keke dan dia ceritanya seperti itu. Berarti bukan Bajangnya dia itu. Itu Bajang yang orang lain jadi suruhan menyakiti. Paham nggak kau? Itu Bajang peliharaan orang untuk menyakiti. Bukan Bajang yang si ibu. Oh, termakan hasutan atau termakan terlilit utang. Ngadi-ngadi. Apa? Bang Hafiz. Terlilit utang kau Bang Hafiz gara-gara nyawer nih? Katanya termakan hasutan atau termakan terlilit hutang. Oke lah ya, aku mau terapi ya. Laron. Apa itu laron? Lasron maksudnya. Oh, lasron. Oh iya. Bang Hafiz, aku
Ih, belum ada keindahan aku bang. 1K aja belum ada bang. Gigi kalau udah berapa kali kau itu? Kagak ada. Itu kali 5. Aku di sini cuma bang Apis tuh. Belum bang. Ayolah bang, kasihlah. Kasihlah Bang Apis. Oh, Nah, jadi Bajang itu bukan yang itu yang cuma suruhannya gitu loh. suruhan orang Dan banyak. dia masuk ke Bajang. masuk ke kesehatannya itu pakai apa bang? Masuk ke Sehingga dia sampai 3 bulan sakit itu dia dari mana dia bisa? kemungkinan besar ada yang masuk lewat makanan itu. Lewat makanan yang disajikan mungkin bisa nggak terjadinya itu berapa bulan kemudian misalnya dia lagi makan, misalnya dia ketemu sama orang ini 6 sampai 7 bulan yang lalu, terus baru sakitnya sekarang, bisa nggak? Ketika masuk dalam makanan, itu besok sudah kena dia. Ya Besok nggak itu mungkin sudah lah orang itu nggak kemana-mana, ngadi-ngadi. banyak alasan. Kayak pasien-pasienku, aku nggak kemana-mana bang, kenapa bisa kena? Nah, ini kadang kan lupa orang kena kayak gitu. Jadi pikiran itu ditutup untuk mengingat sesuatu yang sudah dilakukannya. Enggak, karena kan aku tahu bang, maksudnya aktivitasnya itu aku tahu dan nggak mungkin banget dia lewat makanan, itu nggak mungkin banget. Bisa kau jaga manusia 24 jam? Hanya kerbau yang bisa kau jaga. Maksudnya gini, ini kan terjadi kepada aku tahu kejadiannya, nggak mungkin dia karena kan dia lagi sakit bang, Iyalah. dan terus sakit itu udah 3 bulan dan dia nggak kemana-mana dan aku tahu gitu. Kau tanya aja sama dia, pernah nggak kau ketika mandi kau lihat pahamu ada biru-biru? Itu aja tanya. Apa jawabannya nanti? Jadi biar kita asumsi kau tadi, biar aku patahkan dulu asumsi kau tadi gitu loh. Tanya dulu. Tanya ke siapanya aku tuh biru-biru? Ke yang ibunya tadi lah. Aku tuh nggak kenal ibunya, aku tuh kenal sama bapaknya bang. Gimana Yang sih? bapaknya kau kenal? Itu kan gue bilang. Ini kan lagi sakit, kok tiba-tiba aku nggak sampai nalar aku nih. Aku tuh lagi yang berpikir, masa sih seorang makhluk begitu bisa menyakiti, tahu saya paha host tidak ada yang biru-biru, malah paha buat dia. Gitu. Bang Apis, mampir dong. Bang Apis. Ada TU Bang Apis. Bang Jeki baru 1K, Bang Apis. Oh, udah 1K, aku aja belum ada apa-apa ini. Nontonku ini lagi limit ini. Oh, jadi begitu ya Bang. Jadi bisa dipastikan bahwa bisa juga media kayak gitu tuh media lewat. Oke. Di dalam dunia sihir atau alam roh atau santet atau teluh atau pelet atau guna-guna atau santau atau voodoo. Satu, lewat makanan yang bersifat padat ya, buah atau daging yang sudah dimasak dikasihkan sama si korban, atau bekas sajian. Kalau misalnya paketan yang datang ke rumah dalam keadaan kosong? Apa paketan dalam keadaan kosong? Enggak, maksudnya gini, dia cerita bahwa dia 3 bulan yang lalu tuh ada paket, tapi pas dibuka berbau kayak telur busuk, tapi kosong, nggak ada apa-apa paketnya itu. Itu nanti ku jawab. Yang bersifat padat atau makanan atau itu masuklah ke dalam tubuh seseorang, dimakan tanpa sadar dan tanpa dia berdoa. Ingat, ketika makan, awalilah dia. Biar setan itu masuk tidak 100%, terkat dia 50%. Itu kegunaannya. Bang Hafiz, terus? Yang kedua, lewat minuman. Lewat minuman inilah yang menyebabkan tubuh seseorang bisa menjadi ciri-cirinya ada merah-merah, lebar-lebar di badan. Lewat minuman. Yang paling identik dan paling sering digunakan orang memasukkan sihir lewat minuman adalah jus. Masukkan ke dalam jus, dikit aja, jadi aduk. Kan nggak tercium baunya. Kalau kayak gitu enggak lah, kalau kayak gitu mah enggak lah. Maksud aku kalau jalur-jalur kayak gitu mah enggak lah. Maksudnya kok bisa, yang aku tanyakan kok bisa dia menyakiti gitu sampai
Aku ini bukan kaleng-kaleng, dari tahun 2009 aku nerapi manusia di dunia ini, biar kau tahu, bukan Indonesia aja. Masalah, aduh, bilang Nah, gimana? yang Masalahnya yang ketiga ini adalah lewat angin. oh iya, betul Lewat angin. angin. Percaya aku kalau angin. Terus. Bang Hafiz. Satu lawan lagi lah ya, biar kita enak ngobrolnya ya. Udah. Ya lah, aku bisa WD 2K gitu. Dari Kau abang. enak bisa WD, aku tak bisa WD. Udah lama aku nggak WD nih, biar kau tahu. Udah 1 bulan. Nah, Lewat udara, coba. Lewat udara. lewat udara, seperti yang kau bilang tadi, paket tadi. Ya toh. Paket itu kosong toh. Iya. Itu sudah diolesi. Ini contoh paket nih, kotak nih, kotak. Oh, tapi aku Kotak itu sudah diolesi dengan sesuatu. Dioles ya, oles. Berarti itu medianya. Ketika kau buka, tercium kau, masuk dia ke dalam. Itu hawa sihirnya tadi. Hawa setan tadi masuk ke lubang hidung. Langsung matamu itu nanti kayak kabur-kabur. Badanmu pundak jadi pegal-pegal. Nah, ada beberapa macam bau sihir. 1 bau kemenyan. oh iya. 2 bau bunga-bunga. 3 bau busuk. Nah, kalau 1 lagi ada namanya bau pandan. Ya kan? Yang ini yang paling sering digunakan orang untuk mengganggu pikiran seseorang. Main angin. Jadi bila ada bau di kamarmu atau di ruang tamu rumahmu, bau ini datang gini. Dia nggak bau 24 jam atau 5 jam, ke. Sebentar ya. Bau bangkai atau bau ini ya. Hilang. Beberapa detik hilang. Pus, gitu. Berarti ada media perantara yang diselipkan di sudut dalam rumahmu di mana bau itu tadi ada. Atau di bawah kursi. Ya, biasanya medianya ini bungkusan kecil-kecil diselip-selipkan atau bungkusan kertas yang dimasukin sesuatu. Abang Hafiz keken nom. Terus udah tuh. Ya sudah, kau cari benda itu, tapi mencari benda itu tidak gampang, karena dia sifatnya ditutup. Ada mantra penutup benda itu biar tidak bisa diangkat atau diambil atau dilihat orang. Jadi harus banyak berdoa biar itu keluar dia dengan sendirinya. Nggak butuh paranormal untuk hal begitu. Cukup membutuhkan pria normal saja. Gitu. Cat air. Aku udah nggak bisa serang eneng-eneng. Bang Hafiz kenapa jadi keken nol? Bang Hapisnya lagi mungkin dia. Jadi nggak sempat kayak gini dia kan, ngegip kan. Gitu ke. Jadi Nanti King welcome. di dunia ini kita berbuat baik juga pasti ada orang sirik. Pasti. Apalagi kita Kaya kerja. juga ada orang sirik. Kita miskin juga, makan pas-pasan pasti juga ada orang sirik. Kita jelek juga atau gendut pasti ada orang sirik. Kita cantik tampan juga pasti ada orang sirik. Jadi ibaratnya yang orang baik aja pasti ada yang jahat, apalagi orang jahat ya. Iya, nabimu aja kan dijahati juga kan dengan sihir kan. Iya. Tuhanku saja, Yesus, dijahati juga oleh setan, digoda setan 3 kali. Gitu. Jadi, apa yang tidak mungkin di dunia ini? Semua adalah serba kemungkinan. Cuma, bagaimana kita semakin bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan yang kita sembah. Siapa yang nokok ini? Dani beruang. Kok nggak bisa berak nanti kau Dani beruang. Gitu Jadi kalau aku sih berprinsip gini dalam hidup. Nikmati, jalani, syukuri. Apa yang ada sekarang syukuri, profesi sekarang syukuri. Habiskan koin kau lempar-lempar ke sebelah. Aku masih tetap berdiri dan tersenyum. Ya. Nah, jadi ya itulah Aku ngalami hal-hal begitu dulu hampir kayak orang gila. Oh. Ya.
Saya sirik juga sama abang, sering nyuruh pakai lada. Oh iya dong, kalau mau sembuh. Jadi ya kalau ada teman-teman karaoke yang sakit tidak jelas, suruh aja lihat terapi itu. Kan ada info-info aku berikan. Gratis. Kan kata Tuhan kan, perbanyaklah berbuat baik kan. Jangan kau tiru kayak gayanya si ini, si apa tadi, Dani Beruang ini. Kita berbicara baik-baik, main lempar palu kan. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang membenci aku. Oke. Makasih ya, bye-bye. Bye-bye. Ya selalu kode ya. Ya, abang juga ya bang. Sehat. Oke. Hei, siapkan air putih garam. Ayo, ayo, ayo. Siapkan air putih garamnya banyak-banyak. 1 teko. Marhua hoisi. Tarian ako pamati. Sipok. Halo. Halo. Siapkan air putih garamnya. Siapkan air putih garamnya. Kalau sudah siap, katakan siap. Yuk, ini hari Senin. Kalau sudah siap, katakan siap. Air putih garamnya, air putih 1 teko, kasih garam dikit, atau air putih 1 mineral, kasih garam sedikit. Nah, itu kalian minum-minum sampai habis, minum habis ya. Sudah jelas? Katakan siap kalau sudah siap. Oke? Pegang. Sudah, minum-minum. Itu kalian minum-minum ya, minum-minum habis. Haus minum, haus minum. Tetesin di mata sekali-sekali. Udah? Oke, Mon, makasih, Mon. Ups, Abang HM welcome. Ada pula ngajak PK nih. Penonton awak lagi limit ini koinnya. Bonyok itu yang ada nanti ya. Siang Abang HM, sehat Abang HM. Silakan Mon. Oke Mon. Siapa yang terlambat air putih garamnya? Siapa yang terlambat didoakan air putih garamnya? Mual, oke, nggak apa-apa. Siapa yang terlambat? Yang terlambat siapkan. Yang terlambat siapkan. Yang terlambat siapa? Air putih garamnya. Sekop disiapin bang, sekop apa? Ngadi-ngadi kau nih Priska, ngapain? Memang mau ngecek semen kita.
Udah siap? Kalau yang terlambat, abang semalam baru balik dari kampung. Oke, kau lihatlah pahakmu ada biru-biru enggak? Apalah aja jawabannya. Cek dulu, pahakmu, betismu, tanganmu, perutmu ada biru-biru enggak? BA kurang lancar abang sekali. Nah, yang terlambat air putih garamnya siapin. Pegang Friska, yang lain juga. Sudah, silakan yang terlambat minum. Sekali-sekali olesi di wajah, tetesi di mata. Pokoknya harus kalian oles di mata, tetes di mata. Ya. Minum. Haus, minum. Sekali-sekali tetes di matamu air itu. Nasafa Manajemen, welcome Bu Owner. Jangan lupa absennya. Apa ekspektasi saluran kemihnya? Enggak lah, gangguan sihir itu. Absen bang. Oke, Nasafa Manajemen, welcome. Jangan lupa absennya. Absen love orange. Sehat Nasafa. Sudah Friska, udah bang doakan. Udah. Oke, nggak ada lagi ya. Tipsnya biar tidak kena sihir. Gampang. Kau harus rajin doa. Itu saja. Kalau kau rajin doa, memang juga masih bisa kena, tetapi tidak drastis. Ya, tidak drastis. Paling 10-20%. Ya, doa, karena ada kata-kata bijak mengatakan doa menyelamatkan. Itu saja. Walaupun kau diganggu sihir, jangan berubah, tetaplah berbuat baik. Buat baik. Kau kan gak usah pusing-pusing kau Nasafa. Kalau kau diganggu sihir sakit misalnya, kan ada abang di sini. Kau tengok aja bang, oh ada bang lo kok. Ya kan dek Nasafa, masa kau pusing-pusing lah. Tapi kalau aku ke kotamu nanti masuk gratis ya karaoke. Oke teman-teman. Oke. Wah itu mah beres. Wah top adikku nih Nasafa nih. Wah adikku yang tercantik di Jawa Tengah ini. Oke. Baik, nanti saya berikan info media terapi kita untuk nanti malam di sebelah ya. Jadi teman-teman, ini saya lakukan terapi pembersihan sihir setiap Senin dan Kamis di TikTok jam 10 pagi. Sarananya air putih dan garam, masukkan sedikit, itu saja. Ya, tidak dipungut bayaran, gratis. Nggak ada pakai mahar-mahar ya, nggak ada pakai mahar-mahar. Siapa yang merasa sakit silahkan masuk. Jelas ke? Pagi Nurlela putar-putar. Oke teman-teman, saya rungkak dulu ya. Makasih absennya
Kuala-kuala. Kuala-kuala nggak berani lagi PK ini. Udah pakai helm nggak berani lagi dia. Oke, saya. Oh, masih di Batam. Betah kali kok di Batam ya. Masih nantang dia si Kuala Mega. Masih melawan si Kuala-Kuala ini ya. Oke lah ya, kita rungkak dulu ya. Beres-beres dulu. Nanti saya kasih info media terapinya ya. Baik, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. I love you, I miss you. Bye-bye. Kalau kalian mau ngambil ini videonya nanti ini terapinya, boleh di sebelah nanti kalian ikutin off live, oke? Ada juga materi tadi di situ saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang ya, ngobrol-ngobrol dengan seseorang. Silakan kalian tonton nanti di sebelah. Bye bye.